Oke, selamat datang di mata kuliah pemrograman basis data. Di week ke-9 ini kita akan mempelajari mengenai pengaturan hak akses menu aplikasi. Sebelumnya kita sudah mengatur hak akses melalui database DBMS MySQL. Untuk kali ini kita akan mengatur hak akses melalui menu aplikasi. Nanti kita akan batasi apa saja menu yang bisa diakses oleh jabatan tertentu dari pegawai yang menggunakan aplikasi kita. Oke, misalkan di sistem penjualan pembelian akan dibuat pengaturan akses menu sesuai jabatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya, pegawai pembelian, menu yang bisa diakses adalah transaksi pembelian, laporan transaksi pembelian, dan keluar program. Jadi, pegawai pembelian hanya bisa mengakses menu-menu yang kaitannya dengan pembelian, transaksi pembelian. Sedangkan kasir, menu yang bisa diakses mengarah ke menu yang mengarah ke penjualan ya, transaksi penjualan, laporan transaksi penjualan, dan keluar program. Sedangkan manajer merupakan jabatan tertinggi dari sistem informasi jual beli ini dan dia bisa mengakses semua menu yang ada. Nah, untuk pertama kali waktu pegawai login, maka akan dihadapkan ke setelah berhasil login, maka akan dihadapkan ke menu utama. Di sini kalau Anda lihat bisa ada semacam kayak profile ya dari user yang sedang login ya, namanya siapa, ID-nya berapa dan jabatannya apa. Nah, kita ingin nanti setelah pegawai login, maka dia akan bisa melihat menu utama dengan adanya profil dari pegawai tersebut ya. Jadi pegawai yang login itu bisa, yang sedang aktif itu bisa melihat jabatannya apa, namanya siapa, sama ID-nya berapa. Oke, ini yang akan kita lakukan dan setelah itu misal ini ada transaksi, ini ada pegawai tertentu misalnya kasir hanya bisa membuka menu penjualan, pegawai pembelian hanya bisa membuka menu pembelian dan juga ini manajer dia bisa mengakses semua menu yang ada di aplikasi kita seperti itu. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kalau kita ingin menampilkan profil dari pegawai yang sudah login, maka pertama yang harus kita lakukan, kita set ya, modifier untuk label kode, nama pegawai, dan jabatan ini menjadi public, sehingga nanti label ini bisa kita panggil, bisa kita akses melalui menu atau form yang lain, yaitu form login. Waktu login berhasil, nanti di menu login tersebut kita akan tambahkan code yang akan bisa set ya value dari kode, nama pegawai, sama jabatannya. Tapi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengatur modifier untuk label kode, nama pegawai, sama jabatannya. Kita langsung coba saja. Oke, di sini kita bisa lihat ya di menu utama. Nah, menu utama ini kita punya label kode, nama pegawai, sama jabatan. Semua label ini ya, komponen label ini kita set ya modifiernya sebagai public. Jadi kita lihat di sini modifiernya kita set sebagai public ya, baik itu kode, nama pegawai, dan jabatan. Modifiernya kita set public. Nanti kita bisa akses ya label ini dari form yang lain, yaitu form menu login. Nanti code-nya akan saya jelaskan setelah ini. Oke, kita kembali lagi ke slide. Oke, untuk mengatur hak akses menu ya, jadi kita bedakan nanti jabatan, dari tiap jabatan itu bisa mengakses menu apa saja. Kita tinggal memainkan visible dari komponen-komponen ataupun menu strip ya, yang ada di form menu utama. Misalnya jabatannya J1 sebagai pembelian, maka yang kita truekan ya untuk menu stripnya, yang kita visible-nya itu statusnya true, itu hanyalah pembelian tool strip, laporan pembelian tool strip, hanya dua ini saja yang bisa diakses. Jadi kita set value-nya itu true. Begitu juga untuk jabatan J2 sebagai pegawai ya, pegawai kasir, maka yang kita truekan visible-nya hanyalah penjualan tool strip menu item sama laporan penjualan tool strip menu item. Sedangkan untuk jabatan J3 atau sebagai manajer, semua visible-nya untuk komponen-komponen menu strip-nya kita truekan semua. Seperti ini. Dan metode ini kita akan tambahkan di form utama. Jadi kita buat form utama, kita tambahkan metode dengan tipe void ya, yaitu pengaturan akses menu dengan dia memiliki sebuah parameter jabatan. Nah, nanti jabatan ini akan kita isi dengan pegawai yang sedang login. Nah, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan, kita masuk ke form utama.
Oke, ini form utama, kita lihat code-nya. Nah, di sini kita tambahkan ini ya, kita tambahkan sebuah metode public void pengaturan akses menu dengan parameter jabatannya. Oke. Setelah itu kita lihat di sini apabila jabatannya J1 maka dia hanya bisa melihat ya pembelian toolstrip menu item sama laporan pembelian toolstrip menu item. Kita lihat di sini untuk misalnya untuk yang jabatannya sebagai pegawai pembelian maka yang bisa diakses hanyalah pembelian toolstrip menu item sama laporan pembelian toolstrip menu item. Jadi di sini yang bisa dilihat hanyalah laporan pembelian ya, laporan pembelian toolstrip ya, laporan pembelian toolstrip ini ya yang bisa diakses. Laporan pembelian toolstrip sama pembelian toolstrip menu item, pembelian toolstrip menu item. Pembelian toolstrip menu item. Hanya transaksi pembelian sama laporan pembelian yang bisa diakses. Sedangkan menu master, menu laporan master dan laporan penjualan itu tidak bisa diakses oleh pembelian, pegawai pembelian. Namun jika kita masuk ke jabatan J2 ya, jika jabatan yang login itu adalah kasir, maka yang bisa diakses hanyalah penjualan toolstrip menu item sama laporan penjualan toolstrip menu item. Karena memang kasir hanya menangani transaksi penjualan. Kita lihat di sini, di desain form utamanya, yang bisa diakses hanyalah transaksi penjualan. Penjualan toolstrip menu item dan laporan penjualan toolstrip menu item. Ini untuk nama dari menu strip itemnya silakan disesuaikan dengan codingan Anda sendiri. Ya, jadi intinya adalah ini yang kita visibelkan hanyalah menu-menu tertentu saja untuk tiap pegawai yang sedang login. Namun untuk jabatan J3 itu sebagai manajer, nah, kita asumsikan bahwa manajer itu bisa mengakses semua menu sehingga kita perlu setting ya semua komponen yang ada di form utama itu visibelnya ya, status visibelnya terus semua. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini silakan Anda tambahkan code seperti ini untuk membedakan tampilan dari setiap pegawai yang sedang login berdasarkan jabatannya. Oke, kita kembali ke slide lagi. Oke, pengaturan akses menu aplikasi melalui form login atau button login. Pada waktu user login ke sistem, lakukan pencarian data di tabel pegawai berdasarkan username pada waktu login. Jika username pegawai tersebut ditemukan, maka tampilkan kode, nama, dan jabatan pegawai pada label yang ada di form utama. Tampilkan menu yang boleh diakses oleh user tersebut. Gunakan metode pengaturan akses menu yang telah dibuat sebelumnya di form utama. Nah, ini kita setting ya, kita setting pegawai yang login itu siapa, itu saat kita menekan button login. Jadi kita tambahkan sebuah logic di action button login itu untuk bisa mencari ya pegawai ini ya, pegawai yang sedang login itu jabatannya apa, namanya siapa, sama kode pegawainya itu berapa. Itu nanti kita akan parsingkan, kita akan kirimkan ke form utamanya. Seperti itu. Sehingga nanti form utama bisa mendapatkan data siapa yang login dari form login. Setelah itu kita bisa bedakan menu-menu yang bisa diakses oleh pegawai tersebut. Oke, jadi misalnya seperti ini ya. Ada pegawai dengan nama Anita ya. Dia sudah berhasil login dan Anita ini sebagai pegawai penjualan atau kasir ya. Sehingga yang bisa diakses hanyalah transaksi penjualan sama laporan penjualan dan keluar sistem. Keluar sistem ini semua jabatan bisa mengakses semua. Dan kita bisa nanti lihat ya, yang login ini ID-nya berapa, namanya siapa, sama jabatannya apa. Kita atur melalui label kode, label nama pegawai, sama label jabatannya seperti ini. Oke, jadi yang harus kita lakukan ya, kita langsung masuk saja ke form login, kita lihat langsung implementasinya. Kita masuk ke form login, terus kita coba buka di button login ya. Actionnya itu apa isinya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Sebentar. Ya, ini code ini melanjutkan dari apa yang sudah Anda buat sebelumnya. Nah, bedanya adalah di sini ya. Di sini kita melihat ya, kita melihat bahwa kita buat tambahkan sebuah kode untuk membaca tabel pegawai ya. Nah, tabel pegawai berdasarkan username yang login. Nah, setelah itu kita ya di form utama ya. Kita masuk ke form utama dulu. Nah, di form utama ini kita tambahkan sebuah data member ya dengan tipe pegawai login.
Jadi ini data member ini kita akan gunakan sebagai untuk ibaratnya itu macam kayak session ya, session yang sedang login itu siapa. Kita tambahkan sebuah atribut atau data member di form utama dengan tipe pegawai, yaitu kita namai atributnya itu atau data membernya, variabelnya kita beri nama pegawai login. Nah, setelah itu kita kembali ke form login. Nah, di form login ini nanti kita akan memanggil pegawai login tersebut. Nah, jadi ya yang harus kita lakukan karena form utama itu merupakan owner ya, owner atau parent dari form login ya, sehingga kita bisa panggil form utama sama dengan form utama this.owner. Jadi kita ambil owner dari form login itu siapa, yaitu form utama tadi. Setelah itu form utama .label kode pegawai .text ya. Jadi ini ya kode nama pegawai sama jabatan itu kita setting melalui form login di sini. Form utama .label kode pegawai .text kita ambil dari list pegawai .kode pegawai .toString. Ini kita dapatkan saat kita query ya di tabel pegawai waktu kita tekan button login. Nah, setelah itu label nama pegawainya juga kita setting ya dengan apa namanya sesuai dengan nama pegawai yang login ya. Begitu juga untuk jabatannya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini. Ya, ini apabila memang ditemukan pegawai yang dengan username tersebut atau maksudnya dia sudah berhasil login seperti itu ya, sudah berhasil login dan uh, ditemukan pegawai dengan nama atau username tersebut sehingga nanti kita akan eksekusi di dalam uh, if ya, ini dalam if ini kita akan eksekusi. Nah, setelah itu pengaturan hak akses menu kita akan panggil yang ada di form utama dengan dengan parameternya itu kita beri jabatan ya. Jadi list pegawai yang berhasil login itu kita ambil data member jabatannya atau properti jabatannya kita ambil. Setelah itu kita masukkan di metode pengaturan akses menu. Ini pengaturan akses menu ada di form utama ya yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu nanti dia akan eksekusi berdasarkan jabatannya siapa, jabatannya apa, dan dia akan eksekusi menu-menu apa yang bisa diakses oleh pegawai tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, begitu juga untuk simpan objek pegawai yang sedang login ke form utama ya. Ya, untuk form utama pegawai login ini kita akan simpan ya, list pegawai tadi yang login kita akan simpan saja di sini. Ini kita akan setting ya pegawai yang sedang login itu siapa ya. Kita karena di dalam form utama itu dia punya data member pegawai login di sini. Ya, ini nanti kita akan gunakan suatu saat jika memang ini dibutuhkan seperti itu. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ini kita akan gunakan suatu saat ya. Jika nanti untuk menyimpan pegawai yang sedang login itu siapa seperti itu. Oke, kita kembali ke atau kita coba lihat lagi di form loginnya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan setting ketika pegawai itu berhasil login, kita akan arahkan, kita akan dapatkan username-nya itu siapa ya. Username-nya siapa, terus kita masukkan ke sebuah ya kita baca data pakai query, setelah itu kita simpan ya pegawai yang berhasil login itu, terus kita gunakan data membernya, kode pegawai, nama, sama jabatannya itu untuk setting form utamanya. Itu yang bisa ditampilkan itu menu apa saja. Oke. Oke, kita kembali ke slide lagi. Oke, ini tadi untuk pabrik pegawai login, karena pegawai yang sedang login nantinya akan sering dicatat waktu transaksi, maka ada baiknya disimpan di form utama setelah berhasil login. Nanti kita akan gunakan ini di beberapa transaksi berikutnya ya, di form-form yang lain yang juga ada kaitannya dengan form utama. Sehingga lebih baik kita akan simpan dulu ya di sebuah data member dengan tipe pegawai, terus kita beri nama pegawai login. Oke. Catatan penting, jika ingin lebih baik dan lebih fleksibel dalam mengatur hak akses menu, Anda dapat menambahkan tabel khusus di database yang berfungsi menyimpan semua menu aplikasi yang disediakan dan menu apa saja yang boleh diakses oleh tiap jabatan. Pada waktu login, program membaca di tabel tersebut untuk mendapatkan semua akses dari jabatan tertentu. Namun karena keterbatasan waktu, hal tersebut tidak dipelajari di mata kuliah ini. Nah, ini Anda juga bisa, misalnya Anda tertarik untuk lebih explore ya, untuk explore lebih jauh mengenai jabatan apa saja yang bisa mengakses menu tertentu. Nah, menu-menu tertentu itu bisa kita simpan di sebuah database. Karena kalau ya kemungkinan suatu saat misalnya pegawai pembelian itu juga bisa mengakses transaksi penjualan. Nah, itu bisa dinamis, bisa fleksibel, kita tinggal ubah saja di database-nya, tidak perlu di hardcode-nya. Yang kita lakukan saat ini kita mengubah di code-nya kan ya.
Jadi kita menambahkan tadi pengaturan akses menu, metode tersebut kita tambahkan di form utama, dan itu metode tersebut kita gunakan untuk membedakan menu-menu tertentu di aplikasi kita. Tapi ada baiknya misalnya kita ingin lebih fleksibel, misalnya pegawai tertentu itu bisa mengakses menu-menu tertentu ya. Suatu saat memang pengaturan aksesnya berubah, jadi pegawai ini bisa mengakses menu itu, kita bisa simpan ke database. Jadi lebih fleksibel jika kita menyimpan di database. Namun karena ada keterbatasan waktu, sehingga kita tidak akan pelajari metode tersebut. Namun untuk project yang Anda buat, Anda bisa menambahkan seperti ini ya untuk pengaturan akses menunya. Silakan nanti ditunjukkan waktu demo project. Oke, tugas 1 ya, buat user untuk semua pegawai. Jadi yang Anda harus lakukan ya, buatlah agar semua pegawai ada di tabel pegawai dapat login. Ini sudah Anda kerjakan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita skip saja. Ini juga kita sudah buat. Oke, yang tugas 3 pun sudah Anda buat. Jadi untuk tugas yang ada di week ke-9 ini Anda hanya ikuti saja ya step by step yang harus kita lakukan di sini ya. Kayak yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti step by step yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu Anda perlu kumpulkan ya tugas Anda itu di Google Classroom seperti biasanya. Jadi yang Anda lakukan hanyalah mengatur hak akses itu melalui aplikasi. Yang sebelumnya kita atur melalui database. Jadi semua user yang mengakses database kita itu juga bisa mengakses aplikasi kita untuk database tertentu yaitu database jual beli. Nah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti step by step yang sudah saya jelaskan. Setelah itu Anda upload di Google Classroom untuk tugas tersebut. Jadi hanya mengatur hak akses melalui aplikasi ya. Tinggal mengubah sedikit di form loginnya dan juga di form utamanya kita tambahkan metode tertentu agar bisa membedakan hak akses dari tiap user. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video ini.